masih ini sudah sama kami Muhammad Qodar, Direktur Eksekutif dari Indobarometer sekaligus pengamat politik. Mas Qodar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Anda kemarin ada juga ya, sempat ada di nonton debat. Kalau dari pengamatan Anda, dari format debatnya, kemudian performa penampilan dari kedua calon, bagaimana menurut Anda? Pertama begini, kalau belajar dari pengalaman putaran pertama, debat itu sebetulnya sangat menentukan. Kita lihat pada putaran pertama, recovery seorang Basuki Cahayapurnama yang sebelumnya trennya turun, itu naiknya di debat. 3 kali debat resmi dari KPUD, itu semua survei menunjukkan penilaian masyarakat Basuki itu nomor 1. Sebaliknya, Agus itu jatuhnya itu ada pada acara debat. Sebelum survei kan tren Agus kan naik, tinggi sekali. Tapi kemudian setelah debat trennya terus menurun. Nah, debat itu kita lihat dari 3 aspek sebetulnya. Pertama format, yang kedua itu dari pertanyaan, yang ketiga dari host. Nah, kalau format tadi malam kan menarik ya. Dia lebih santai, tidak seformal atau sekaku debat-debat yang diselenggarakan oleh gitu ya? KPUD. Nah, mungkin belajar dari pengalaman misalnya Amerika yang notabene sudah punya pengalaman jauh lebih lama dibandingkan kita dalam menyelenggarakan debat calon presiden begitu. Nah, yang kedua, menurut saya juga menarik adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang biasanya muncul dalam acara resmi KPUD itu bersifat dan terlalu sentralistik kepada program. Nah, tadi malam itu kelihatan hal yang pertanyaan sifatnya lebih personal. Misalnya tentang kecenderungan tegas tidak tegas, berani mengambil keputusan atau tidak. Bahkan yang menarik juga sampai dikaitkan dengan Pak Harto ya. Pak Harto apa yang bisa dipelajari, apa yang bagus dari seorang Pak Harto. Menurut saya itu penting. Karena apa? Kita memilih pemimpin kan bukan cuma program, tapi juga pandangan, visinya, cara berpikirnya dan seterusnya. Dan itu tercermin dari pertanyaan-pertanyaan yang di luar pertanyaan mengenai program. Nah, yang ketiga tentu saja mengenai host. Ya, kalau sudah host, ya siapa yang tidak tahu dan tidak kenal dengan Najwa yang notabene adalah salah satu presenter terbaik ya, dan sudah sangat berpengalaman dalam mata Najwa. Dan mata Najwanya itu menggalinya itu kelihatan betul tadi malam. Yang agak berbeda dengan acara debat KPUD. Kalau debat KPUD kan yang namanya presenter itu lebih kepada semacam mengantarkan pertanyaan, membacakan pertanyaan. Tapi untuk mengelaborasi itu kelihatannya agak ragu, takut salah, takut bablas dan seterusnya. Kalau tadi malam kan ya show ini kan sebetulnya ini sepenuhnya acara Metro TV, acaranya Mata Najwa. Jadi Najwa itu dengan leluasa dan dengan sangat percaya diri itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan termasuk yang sensitif. Kalau debat KPU, saya melihat seolah-olah begini, yang namanya presenter itu adalah pembawa acara, yang punya acara itu KPU. Nah, KPUD takutnya kalau salah ngomong, KPUD-nya marah. Kira-kira begitu, yang punya acara marah. Ini ada adalah mengenai program perumahan untuk warga. Kita hadirkan cuplikan dari. Makanya solusi saya adalah yang gaji 3 juta, udah tinggal dirusun kami subsidi deh seumur hidup. Yang udah 7 juta, tinggal model gaya kos. Yang di atas 10 juta, kita baru jual. Saya orang keuangan ya, saya agak bingung juga. APBN 2000 triliun. Kalau buat beli 1 juta rumah 350 triliun, ini mau bangun apa lagi kita untuk rumah? Terus orang bisa jual lagi di rumah. Udahlah, saya kira solusi yang kami berikan. Saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja. Saya mesti ngomong jujur aja. Betnya Floyd Mayweather sama Manny Pacquiao gitu. Kenapa nih kalau dilihat tadi dari cuplikan ini? Karena begini, berbeda juga dengan format debat kandidat KPUD yang menampilkan pasangan. Nah, harus dikatakan bahwa memang antara calon gubernur dengan wakilnya dalam konteks Jakarta ini memang agak jomplang ya. Kalau seorang Anies memang beliau pakar kata-kata, ahli retorika begitu. Ibaratnya beliau batuk aja enak didengar, kira-kira begitu bahasanya. Tetapi seorang Mas Sandi, kemampuan berbicaranya tidak selancar dan tidak sefasih seorang Anies Baswedan. Bang Sandi itu barangkali jagonya hitung-hitungan. Makanya satu jadi pengusaha, satu jadi dosen, jadi politisi begitu. Jadi memang format ini juga saya lihat berpengaruh. Dan tadi kita lihat sekali lagi bahwa Nana itu sebagai seorang host betul-betul on the show ya. Ini ibaratnya pertandingan tinju. Anak-anak bisa menyampaikan tangan seperti tahan. Oke, go lagi. Kira-kira begitu. Fluid banget gitu ya. Cair sekali. Cair sekali. Ini ibarat dua petinju yang bagus sama-sama lincah itu melontarkan pukulan. Nah, pemilih bisa nggak melihat ini nih, melihat capability, karakter begitu. Saya yakin bisa. Kenapa? Belajar dari pengalaman pilkada putaran pertama. 3 kali survei, masyarakat ditanya mengenai mana yang
kontennya bagus, penyampaiannya bagus, komunikasinya bagus, semua bisa memberikan penilaian. Karena itu memang sebetulnya amat sangat menarik untuk pertama, kalau ada survei mengetahui berapa banyak yang nonton acara tadi malam, ya. Yang kedua, ya, untuk melihat siapa yang dianggap penampilannya lebih baik, baik per item maupun skor secara keseluruhan. Jadi kalau menurut saya sih judulnya tadi malam jangan Grand Final, tapi The Clash of the Titan. Misalnya begitu. Jadi judul atau Rumble in Jakarta. Itu judul seperti itu menurut saya tepat. Oke, coba kita lihat bagaimana debat bertajuk babak final Pilkada di Jakarta melalui program Panajo Eksklusif ini menjadi perbincangan hangat dan mereka memberikan komentar mengenai gaya komunikasi maupun juga program kerja. Coba kita lihat. Caranya menyerang balik katanya. Kalau Anda lihat emang kalau ada yang kemarin lebih agresif gitu, ada yang lebih tenang, ada yang lebih agresif, bagaimana Bang kalau dari pengamatan Anda? Jadi ibarat petinju itu kan ada macam-macam tipe petinju. Jadi ada tipe fighter, ada tipe boxer. Tipe fighter itu nyerang, tipe boxer itu bertahan. Nah, sebetulnya kalau selama ini kalau diibaratkan petinju, Pak Ahok itu tipe fighter, nyerang terus ya, dengan kata-kata yang tajam ya, dengan kebijakan yang luar biasa, yang berani begitu. Dan Pak Anies karena orangnya kalem, santun, tipenya boxer. Tapi tadi malam menurut saya itu tukar peran. Oh gitu. Tukar peran. Jadi Pak Anies lebih agresif. Yang terlihat lebih agresif, menyerang, menyindir dan seterusnya adalah Pak Anies. Dan itu artinya beliau memainkan peran sebagai fighter. Sementara Pak Basuki itu kayak bertahan gitu. Emosinya ditahan. Yang keluar Basukinya, bukan Ahoknya. Jadi tadi malam saya kira memang bagus sekali kalau kita ibaratkan seperti tinju. Yang biasanya boxer jadi fighter, yang biasanya fighter bertahan dengan boxer. Tadi komentar itu tidak salah. Nggak salah ya. Tidak salah. Tadi juga ada komen itu soal DP 0% begitu kan. Apalagi aduh mungkin nggak sih kita nyari rumah murah di Jakarta gitu-gitu. Artinya apakah memang pemilih ini lebih kritis sekarang melihatnya? Jadi setelah mendengar tadi malam dan itu berulang kali salah satu perdebatan ya soal perumahan. Sebetulnya kalau menurut survei yang kami lakukan, kalau ditanya sama masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta, apa permasalahan yang paling penting, perumahan itu nggak muncul sebetulnya. Yang muncul paling besar itu kemacetan, yang kedua itu soal lapangan kerja, kemudian yang ketiga itu sudah 30-20%, jadi sudah 50%. Kemudian yang ketiga soal sembako mahal, lalu soal korupsi dan soal banjir. Jadi soal perumahan sebetulnya mungkin agak rame debat di kandidat saja, tapi kalau di publik sebetulnya bukan concern yang utama sekarang ini. Nah, lepas dari itu, kalau saya pasti bertanya dengan orang yang sehari-hari berurusan dengan masalah properti, siapa mereka? Agen properti. Nah, kebetulan punya teman kan agen properti. Saya tanya, ada nggak betul di rumah di Jakarta ini yang harganya 350 juta, 500 juta? Oh, ada Mas. Tetapi biasanya yang lorong, yang buat motor, dan karena itu pemukimannya ya katakanlah relatif kumuh, katakanlah begitu ya, menengah ke bawah begitu. Nah, kalau sampai di sini, kalau pertanyaannya ada atau tidak, ada. Kalau menurut yang hari-harinya profesinya adalah jualan properti. Tetapi kalau misalnya yang dituju adalah profesional, mungkin mereka tidak mau. Mereka akan lebih memilih katakanlah apartemen, karena mereka bukan cuma cari murahnya, tetapi juga mereka mempertimbangkan gaya hidup, kenyamanan dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang perdebatan soal 0% 0 rupiah tadi itu. Kalau perbankan yang terjadi sekarang ini kan jangankan malah tidak ada DP, malah dinaikkan. Dulu DP-nya 20%, sekarang 30%. Nah, kalau bukan bank yang menyediakan dana supaya 0 rupiah, berarti yang menyediakan siapa? Pemerintah. Nah, pemerintah punya uangnya atau tidak? Tinggal itu saja. Kalau Pak Basuki tadi kan menghitung, saya orang keuangan. Nah, kalau pemerintah yang menanggung, keluarnya duit sekian-sekian, duitnya dari mana? Nah, kalau Pak Anies yang ditanya, ya kita pikirkan nanti kita cari strategi kan begitu. Berarti itu kembali lagi tergantung siapa memilihnya, pengen lihat yang sudah nyatanya atau kita lihat rencananya ke depannya seperti apa. Nah, pemimpin apa yang sebenarnya ideal untuk Jakarta melihat program-programnya, karakternya tadi yang kita sudah dengar semalam. Menurut Mas Kodari seperti apa? Kalau mengenai karakter atau sosok ya, kalau pertanyaannya ditujukan kepada masyarakat Jakarta, itu ada banyak sekali jawaban yang muncul. Yang paling tinggi itu tegas. Ya, kemudian yang kedua pintar, lalu beberapa jawaban yang lain. Untuk sementara saya melihat masyarakat Jakarta ini agak terbelah. Jadi ada yang mau gubernurnya tegas, ada yang mau gubernurnya pintar. Jawaban-jawaban berikutnya itu juga pembelahan juga. Ada yang sudah terbukti kinerjanya, ada yang mau santun. Jadi kalau disederhanakan dari sekian banyak sosok atau karakter gubernur yang diinginkan masyarakat Jakarta, kalau diringkas dengan menyederhanakan, itu terbelah antara yang mau tegas dan sudah terbukti kinerjanya dengan yang pintar dan santun. Nah, mau dipilih yang mana? Lihatlah kondisi di Jakarta. Kira-kira figur seperti apa yang cocok menyelesaikan permasalahan di Jakarta ini, ya?
apakah yang tegas dan terbukti kinerjanya atau yang pintar dan santun, begitu. Baik, Mas Kodari, terima kasih banyak atas informasinya. Ya. Terima kasih sudah berbagi bersama Buletin Pilkada, dan kita akan kembali saat lagi dengan informasi